Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Salawat perbaiki sifat perbaik, baca salawat perbaiki suat, semakin suat kita baiki syarah kehidupan kita akan lebih takbir Allahu Akbar. Sallallahu ala Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Umi jangan nangis, tenang aja, jangan sedih. Itu emang kenapa? Bisanya itu si abinya kepincut sama janda neneng itu gimana? Nggak tahu, pas waktu pulang dari Saudi tuh, kayaknya mungkin dia itu udah hubungan waktu di Saudi juga. Sering HP-nya tuh kalau itu diumpet-umpetin. Pas pulang ke Indonesia tuh dia tuh sekarang nggak pulang-pulang, udah 4 hari. Nggak pulang-pulang, sudah 4 hari. Terus katanya dia terpincut sama janda. Oh, waktu di Arabnya itu HP-nya itu pernah ketahuan, sering ketahuan. Oh, umpetin ya. Sama si janda nenek itu. Mungkin udah transfer uang apa. Terus uang selama di Arab Saudi 3 tahun itu kemana aja? Nggak tahu kemana. Ini tuh sama si Abi. Oh, enggak terus terang itu Abi sama uminya enggak terus terang. Enggak terus terang, malah saya pulang juga nggak ada rumah, katanya ada bikin rumah apa, nggak ada semuanya. Di sananya sama Abi apa kerjanya? Oh, Abi jadi supir, kalau saya jadi pembantu. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf Mbak, saya dengan Doraemon. Ya. Doraemon dari Bandung. Ada apa? Ini bener rumahnya Haji Biro? Bener. Anda siapa? Saya anaknya. Oh, anaknya. Siapa namanya? Neneng. Oh, Neneng. Ada apa ya? Malam-malam ganggu orang istirahat. Aduh, santai aja, nggak usah marah-marah. Ya, ada apa? Kamu udah lapor RT RW belum? Sini, datang malam-malam ganggu orang istirahat. Lapor RT RW? Ya iyalah. Emang saya mau hajatan? Ya kan kamu ganggu orang istirahat. Ya makanya. Ini jam berapa? Ya Lihat. mohon maaf, makanya saya kesini, saya mau ngobrol. Ngobrol apa? Kebetulan saya ini ketemu langsung dengan orangnya nih. Iya, terus kenapa? Ada urusan apa sama saya? Ya ada urusan lah, saya penting. Iya, terus? Boleh Ada saya urusan masuk? apa? Boleh saya masuk? Mau apa kamu masuk? Sebentar aja saya, 1 menit saya mau ngobrol. Silakan. Ya udah santai aja, saya bawa perempuan, boleh masuk? Siapa dia? Ya udah, saya bawa perempuan yang sini. Ya udah. Duduk. Boleh saya tutup pintunya? Santai aja, duduk. Silakan kamu duduk. Ya saya berdiri aja, kamu aja berdiri. Iya, suka saya, rumah saya. Ya, kenapa kamu yang ngatur? Ya santai aja, bisa nggak kita bicara baik-baik sopan? Tak, ada perlu apa? Bener Anda anaknya Haji Biro? Iya, kenapa? Anda ngewaras? Saya waras. Kalau saya gila tuh, saya ngomong sama tembok. Oh, begitu. Oke. Ada apa ya? Saya kesini nyari seseorang. Kamu di sini lagi sama laki-laki ya? Laki-laki siapa? Sama laki-laki, ngaku nggak? Di sini berduaan sama laki-laki. Itu calon suami saya. Oh, calon suami. Itu Haji Biro dukun. Iya, kenapa? Oh, berarti kamu lagi berduaan sama calon suami? Iya. Oh, sini dong. Enggak lah, bukan urusan kamu. Oh. Tujuan kamu sih mau apa? Saya tanya. Oke, berarti kamu di sini bersama laki-laki kan di kamar? Iya. Terus? Nah, saya lagi nyari tuh laki-laki itu namanya si Samsul. Enggak ada yang nama Samsul.
Itu calon suami saya namanya bin Zahid, putra mahkota dari Saudi. Waduh, Kenapa kamu? oh bin Zahid. Enggak salah alamat masuk sini, nggak ada yang namanya Samsul di sini. Nah itu yang di kamar itu laki-laki itu si Samsul, itu TKI, supir itu di Arab. Apa kamu mau apa? Jangan menghina kamu ya. Kok jangan menghina? Dia tuh putra mahkota dari Saudi, bukan TKI. Kamu salah orang. Tahu nggak itu si Samsul yang di sini kan katanya bin Zahid itu punya istri, tahu? Mana istrinya? Tahu nggak punya istri dia? Punya istri, punya anak, kamu orotin ya uangnya. Hah? Bukan urusan kamu ya. Jangan Jangan lancang kamu. TKI loh, lama 3 tahun sama istrinya kamu Jangan harus. menghina calon suami saya. Calon suami saya bin Zahid, putra mahkota dari Saudi. Ya satu istrinya. Kamu mau jadi istrinya? Siksa kamu itu ngomong sembarangan. Saya ngaku-ngaku, saya nggak pernah ngaku-ngaku. Nggak ada. Itu namanya kami Samsul. Nggak ada. Kamu jangan bohong, itu Samsul. Nggak ada yang namanya Samsul. Dia bin Zahid, putra mahkota dari Saudi. Halo sahabat, semoga keberkahan dan keridhaan Allah selalu menyertai kita semua. Dan semoga Allah mudahkan setiap urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Kang Ujang Bustami kali ini terdiam menyaksikan adu mulut antara dua wanita di hadapannya. Dan kedua wanita itu rupanya sedang memperebutkan seorang lelaki yang bernama Haji Samsul. Namun wanita satunya bersikeras, jika sang lelaki itu bukannya Haji Samsul tetapi dia adalah pangeran putra mahkota Saudi yakni Pangeran bin Zahid. Kang Ujang Bustami sendiri, sebenarnya memang dimintai tolong oleh si Umi Sarah ini, untuk membantunya membawa kembali suaminya, yang mana saat ini sang suami yang bernama Haji Samsul itu, dia sedang tergila-gila kepada seorang wanita muda yang bernama si Neneng. Namun si Neneng ini tetap bersikeras, jika yang menjadi suaminya adalah putra mahkota Saudi, dan bukannya si Haji Samsul yang berprofesi sebagai seorang supir pribadi. Dan perang adu mulut itu pun akhirnya berubah menjadi perang adu kekuatan. Hal itu terjadi karena keduanya tidak ada yang mau mengalah. Umi Sarah sendiri, dia sangat mencintai suaminya, karena selama ini keduanya berjuang bersama-sama mengais rejeki di negara tetangga. Namun, entah apa yang terjadi, dengan tiba-tiba saja sang suami mulai berubah dan bahkan sudah beberapa hari sang suami tidak pulang-pulang, dan setelah diselidiki secara diam-diam ternyata sang suami lebih memilih berada di rumah si Nining ini. Sedangkan dalam pertarungan keduanya itu, si Umi Sarah pun sudah tampak kelelahan dan sudah mulai terdesak, sehingga Kang Ujang Bustami pun menghentikan pertarungan keduanya. Kang Ujang Bustami masih berusaha bertanya dengan baik-baik kepada si Neneng. Namun jawaban wanita itu terdengar ketus dan juga tetap bersikeras itu adalah Pangeran Saudi. Bahkan kemudian si Neneng ini juga mengancam akan menyantet Kang Ujang Bustami. Sehingga pertarungan adu ilmu itu pun kembali terjadi dan tersaji. Si Neneng ini menyombongkan diri, jika dirinya mempunyai ilmu yang sangatlah sakti. Dan ilmu itu, rupanya dia pelajari dari ayahnya, si Haji Wirok. Dan Haji Wirok itu sendiri, rupanya dia terkenal sebagai dukun ahli gendam, ahli santet dan juga sejenisnya. Dan hal tersebutlah yang memperkuat dugaan si Umi Sarah, jika sebenarnya suami yang sudah membersamainya selama ini sedang berada dalam pengaruh ilmu gendam dari si Nining ini. Dan karena mendengar adanya keributan, muncullah seorang wanita yang mengaku sebagai ibu dari si Nining, dan begitu dia melihat anaknya dibuat tak berdaya oleh Kang Ujang Bustami, maka pertarungan itu pun kembali terjadi lagi.
Istri Haji Wirok ini tetap membela anak gadisnya, dan dia pun meminta agar Kang Ujang Bustomi jangan lagi ikut campur atas urusan anaknya tersebut. Dan hingga akhirnya pertarungan itu pun berhasil Kang Ujang Bustomi menangkan, sehingga ibu dari si Nining hanya bisa pasrah dan menuruti apa yang menjadi perintah dari Kang Ujang Bustomi. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda Haji Wirok? Iya benar. Anda gila, Pak? Bukan gila, mengganggu ketenangannya Haji Wirok. Anda ajarin apa istri sama anaknya? Enggak diajarin. Itu si Samsul, Pak. Dia supir loh, TKI di Arab. Anda jangan dorotin hartanya. Nama Samsul itu nggak ada. Adanya bin Zahid putra Saudi Arabia. Putra Saudi Arabia? Iya. Wah, Anda jangan kayak gitu, semuanya nggak waras. Bukan saya nggak waras, waras. Jajarin apa itu anaknya? Ilmu juga? Jajarin gendang? Paling juga jajarin istrinya. Ya orangnya cinta gimana, bermasa muda. Cinta-cinta apa? Kalau cinta nggak dorotin uangnya, Pak. Ya itu tetap aja setiap orang keperluan pasti jadi pengorbanan. Pengorbanan apa? Ya. Serius dia pertama kota. Iya. Pertama kota dari mana? Dari Saudi Arabia. Di sini nggak ada nama Samsul. Namanya ada bin Zahid, putra dari Saudi Arabia. Maunya apa? Jangan menghina saya. Bagaimana? Maunya apa? Nama saya. Ya kamu maunya apa? Mau pinteran, tak kesaktian, tak pakaran ilmu. Maunya apa? Jangan mentang-mentang. Anda nggak waras. Anda nggak waras. Saya waras. Anak yang baik. Jangan-jangan kamu anak juga ditumpakin. Enggak, pas saya sendiri ditumpakin. Jangan bohong. Enggak bohong. Kepret teman. Silakan kalau berani sama saya. Waduh. Waalaikumsalam. Duduk. Kamu salah. Apa yang itu si Samsul? Kamu gendam ya? Enggak sudah. Kamu pelet dia? Ya saya ngumpet. Kenapa dia pelet? Anda jahat. Nyariin jodoh. Ya nyariin jodoh, tapi caranya jangan seperti itu. Ya gimana ya? Kamu nggak kasihan? Dia punya istri loh. Ya yang saya. Dia punya istri. Masuk berdiri kamu. Kebanyakan ngomong. Waduh.
Apa kamu? Hah? Ampun, ampun. Ampun, Darmo. Ampun, Darmo. Aduh, aduh, panas Darmo. Aduh, 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 panas. Aduh, ampun Darmo. Kang Ujang Bustomi kali ini telah mengalahkan dan juga membuang ilmu hitam si Haji Wirok, sosok dukun yang sudah menggendam dan memelet Haji Samsul dan memoroti uangnya. Dan begitu melihat suami hajinya dibuat tepar dan tak berdaya, si ibu haji merasa marah dan tidak terima. Ibu dari si Nining ini marah-marah dan terus-menerus menyalahkan Kang Ujang Bustomi. Wanita itu juga tetap tidak mau mengakui, jika calon suami anaknya itu bukanlah si Haji Samsul, tetapi dia adalah putra mahkota dari Saudi Arabia. Hingga karena sifat keras kepalanya tersebut, maka terjadilah lagi pertarungan di antara keduanya. Namun hal itu tidak berlangsung lama, karena dengan mudahnya wanita ini berhasil Kang Ujang buat tumbang dan tak berdaya. Dan sesaat kemudian, Kang Ujang Bustomi pun segera mengumpulkan ayah dan ibu dari si Nining tersebut, serta meminta mereka untuk meminta maaf kepada si Ibu Sarah. Mereka pun akhirnya juga setuju untuk mengembalikan uang hasil jerih payah si Ibu Sarah yang diporotinya selama ini. Dan setelah itu, Kang Ujang Bustomi pun bertanya di manakah kamar dari si Nining tersebut. Kang Ujang Bustomi kemudian membawa si Ibu Sarah untuk menemukan suaminya, si Haji Samsul. Dan rupanya benar adanya, bahwa suami yang dikira sang putra mahkota itu, sebenarnya dia adalah si Haji Samsul. Namun perkataan-perkataan Haji Samsul itu benar-benar melukai hati Ibu Sarah. Karena sang suami ini, dia membanding-bandingkannya dengan si Nining, yang lebih muda, yang lebih cantik, yang lebih energik, dan yang lebih asik. Hinaan-hinaan tersebut akhirnya membuat si Ibu Sarah menjadi sangat emosi. Dia yang selalu setia dalam suka dan duka, kini diperlakukan semena-mena karena sang suami kecantol daun muda. Namun karena dia seorang wanita, pada akhirnya Ibu Sarah pun dibuat tidak berdaya. Menyaksikan peristiwa itu, Kang Ujang Bustomi pun akhirnya tidak bisa diam saja. Kang Ujang Bustomi pun kemudian turun tangan untuk membantu si Ibu Sarah.
Kang Ujang Bustami pun kemudian menghajar si Haji Samsul yang telah mengaku-ngaku sebagai putra mahkota dari negara Saudi Arabia. Semoga perjuangan Kang Ujang Bustami dalam membantu Ibu Sarah akan berhasil. Dan Ibu Sarah bisa kembali mendapatkan haknya, suaminya, dan juga uangnya kembali. Dan semoga Tuhan juga akan selalu memberikan Kang Ujang Bustami kesehatan dan keselamatan dalam setiap aksi-aksi dakwahnya tersebut. Amin. Yang gak waras, Kaji. Kamu sok-sokan aja kamu. Jadi TKI. Bin Zaid apa kamu? Yang ada kamu bin curut kamu. Ampun lah kamu. Cekek nih sama saya kamu. Ampun. Kamu lagi kemasukan setan. Ampun. Ampun aja kamu. Apa yang Ya masuk? Umi, saya minta ampun. Keluarin ilmu setannya, keluarin, muntahin. Terus, muntahin kamu, keluarin. Muntahin, muntah kamu. Terus. Ampun. Baca istighfar lagi kamu. Baca istighfar. Astagfirullah. Muntahin, muntah kamu. Terus. Ampun. Baca istighfar lagi kamu. Baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Minta maaf kamu sama Umi. Minta maaf kamu sama Umi. Minta maaf. Minta maaf dipeluk kamu sama istri sendiri kamu. Sayanglah lagi hati kamu tahukah ini sekarang kamu jadi istri selanjutnya. Yang benar kamu minta maafnya. Ya saya minta maaf Bilang sayang begitu. lahir batin. Sayang Umi. Saya baik ya, saya baiki lagi yang baru lagi. Bilang kamunya apa Umi saya. Ya Umi sayang sama saya dulu. Saya kasihan. Ya, kamu jangan sok ngaku. Iya. Saya minta diampuni. Kamu apa enggak? Kamu nyupi di sana 3 tahun ini sama kamu gara-gara Saya jual bohong sama perempuan orang lain. bawa keluar Umi. Bawa pulang. Bawa pulang Umi. Sama-sama. Bawa pulang. Terus bawa pulang Umi. Jangan sampai ke sini lagi. Masuk kamu ke kamar. Masuk. Terus karena Umi bawa ke mobil. Jangan sampai lepas dia. Kamu jangan ulang-ulangin lagi kayak gitu, Pak. Iya. Nah, diam. Bangun kamu. Kamu gak waras. Puas kamu yang merusak semuanya. Puas apa? Kamu udah merusak semuanya. Rusak apa? Ya kamu yang telah merusak rumah tangga dia. Kamu udah merusak semuanya. Apalagi kamu. Ya kasihan itu dia. Kalau kamu cinta jangan kayak gitu dong, jangan diorot-orotin hartanya. Dia kasihan lu jadi supir di sana. Ya terus apa hubungannya sama kamu? Mau kamu gimana? Ya kamu minta maaf sama istrinya. Enak aja. Hah? Kenapa?
Apa kamu kenapa malah marah sama saya? Iya, kamu udah merusak semuanya. Kamu berawal dari kamu ya. Rusak apa? Kamu masih utuh kelek, kamu masih ada susu, masih hari ini Dia merusak semuanya. Jadi saya nggak jadi nikah sama putra mahkota Saudi. putra mahkota apa? Dia supir. Ingat kamu lagi kebodohin aja sama dia. Udah lancang kamu. Moin, gimana sok? Duh. Dasar. Jam. Wah, duduk. Kenapa kamu nggak mau minta maaf? Kenapa kamu nggak mau minta maaf? Kamu salah kan? Terus sama saya aja. Cih, mau saya sama kamu. Nah, kenapa nggak mau sama saya? Nggak mau, enak aja. Yuk ikut sama saya aja. Nggak mau. Kenapa nggak mau? Ikut sama saya aja, nanti saya kawinin sama kameramen. Nggak mau. Yuk. Nggak mau. Yuk sama saya aja yuk. Nggak mau. Kenapa? Serius? Saya nggak mau. Jangan paksa saya. Maunya sama siapa? Sama curut kamu? Pejamin matanya. Malam. Buka matanya kamu. Ya, aku maunya sama kamu. Enggak lah. Hai, Mau. hai bisa nikah. Enggak. Boleh sama kamu. Enggak mau. Sepatnya. Enggak.